What's become known as the Omicron variant was first detected in southern Africa back in November. Orang ini tidak OTG, tapi memang imunitas alamiahnya tinggi. Tinggi ya. Bang, Ya. OTG pun diplesetkan di Kota Mak Sombang. Apa itu? Orang tua gatal katanya. Portugal. Portugal ya. Nah, itu dia orang tua gatal itu di Kesimpulannya Portugal dia. kita mau menjaga diri kita sendiri atau tidak. Ini sekarang aku ngaku aja terus terang. Jemput anak ke sini. Ayo kita lihat sebentar di situ makan di sana di mall. Aku bilang bisa nggak duduknya jauh-jauh? Bisa. Oh, oke lah. Oke. Ini waktu level 1. Sekarang sudah naik ini pelan-pelan. Ini belum diumumkan ini. Saya tiap hari tanya sama menantu. Bagaimana di rumah sakit? Itulah kemarin dia bilang. Sudah 75 kemarin. Ya. Tapi kita diam-diam aja takut orang ketakutan gitu. Jadi ini sebelum ada kejelasan bahwa ini sudah jadi endemi, ketidakjelasan itu harus kita terima lah. Dokter, kalau berkaitan dengan apa yang dokter sampaikan ini tadi, saya barusan baca ini juga tadi pagi ya, bahwa Menteri Kesehatan Budi mengatakan bahwa dari jumlah itu 43 sudah dipulangkan, katanya sudah pulang ke rumah. Itu ya mungkin kaitannya dengan apa yang dokter sampaikan tadi itu. Yang mana itu yang dari yang mana? Kan Menteri Kesehatan Budi mengatakan bahwasanya yang dirawat berkaitan dengan kasus Omicron. Jadi mungkin yang disampaikan oleh dokter tadi itu kan ada kaitan dengan Omicron tadi ya kan begitu ya. Pasien Omicron yang dirawat. Jadi ada. Ya, hari ini sudah 43 yang pulang katanya gitu. Iya, jadi itu kan di dekat rumah kami ini dirawat TKI yang datang dari luar. Itu semua TKI di sequencing. Begitu positif masuk. Nah, berapa hari dia cuma dapat obat biasa aja. Asal nggak menularkan dia pulang. Nah, ini mungkin betul yang dibilang 30. Tapi ini yang saya tanya ini, menantu saya dia kerja di rumah sakit infeksi Sulianti. Juga nggak jauh dari sini. Kalau ditarik lurus 3 kilo barangkali. Dia bilang 75 selang kami rawat dengan COVID. Dan itu naik dibanding hari sebelumnya. Dia bilang. Kita lihat trennya lain. Ini trennya mau naik atau tidak. Tapi melihat yang terjadi di sekitar kita. Di Malaysia, di Jepang, di mana semua itu. Mengepung Indonesia itu lagi naik, Turki lagi naik, China lagi naik. Indonesia kalau nggak hati-hati, dangkalnya ya naik juga. Ya betul Bang. Jadi gini tadi, Bersiar. Ya. Ketika tadi Bang Halis mengatakan, ya ada Menteri Kesehatan Budi marah, ada 43 sudah sembuh. Mungkin itu salah satu cara untuk kita positif point of view. Iya. Jangan lagi terlampau banyak mengabarkan jumlah kematian. Yang harus dikabarkan adalah jumlah yang sehat, jumlah yang bisa sembuh. Betul. Itu yang mesti ditonjolkan ke atas, bukan nanti bisa headline. Wah, 200 orang mati dalam 1 hari. Tidak, kan 300 orang sembuh dalam 1 hari. Ya, Ya, selalu betul juga itu. Kalau dinyatakan 200 orang mati dalam 1 hari, ingat aku di Luhut juga bilang itu. Berapa persennya itu katanya? Penduduk kita 270 juta. Mati kok cuma 200 orang, berapa persennya itu katanya. Dan itu apa? Otak matematik orang, otak statistik orang juga bekerja. Jadi seperti Bersiar, ya kita wartawan inilah ya, Bang Ali. Jadi cara kita ngomong itu mesti kita rubah juga. Ya. Ingat dulu ada satu berita yang mengatakan bahwa ya 70% anggota DPR korupsi. Ya. Parah itu DPR. Ya. Tapi besok diralat sama koran 30% anggota DPR tidak korupsi. Sama aja. Sama aja beritanya, tapi judulnya yang baik. 30% tidak korupsi. Itu kan sama dengan 70% korupsi. Jadi the way of saying things, cara kita mengucapkan. Ya. Aku berpikir salah satu cara untuk membuatkan yang dikatakan Bang Santoso tadi edukasi, itu harus begitu. Kasih positif news. Ya di mana kata bahwa ya ini hari jumlah yang sembuh sekian. Jadi yang positif lah. Jangan bilang mati. Nah,
Ya itulah di Medan bikin clear lah itu ya. Aku rasa memang Itu tugas kami nih Bang. bisa jadi pekerjaan gubernur, dia lagi cari kerjaan itu gubernur. Dan aku rasa kami bisa Itu dua. kerjaan dia. Bang Alis kan di media, Kalau susah ya. media di radio, di bersiar di surat kabar, bisa itu. Itu bagian dari new normal itu. Ya. Dan kita juga abang juga akan di Facebook bisa bercerita panjang itu. Aku tengok cerita panjang tuh sedap juga itu. Ya. Oke, paling tidak ini hari dapatlah sedikit Simpulan sementara ya. ya, untuk jadi pegangan kita minggu ini. Nanti minggu depan kita bicarakan lagi kalau ada masalah. Setuju. Nah, jadi sebagai dokter ahli jantung, Pak Bang Santoso ini, dan juga ahli pembuluh darah, yang pasti juga mengetahui ya sedikit banyaknya tentang Omicron, COVID, Delta. Dari sejauh ini kasih yang positif sedikit. Misalnya ada yang mengatakan memang Omicron ini kekuatannya mungkin tidak sekuat Delta, tetapi kecepatannya yang luar biasa. Begitu ya, Pak? Penularannya ya. Aku tertarik tadi kan begini ya. Dia yang sekarang kalau yang jadi viral, sehingga akhirnya menjadi suatu pertanyaan tentang ketidakpastian yang dikatakan oleh Besiar tadi. Ya, ini kan sedang dijajaki tentang anak-anak umur 6 sampai 12 tahun untuk divaksin. Pertanyaan aku, untuk apa diminta surat rekomendasi atau persetujuan orang tua? Kalau memang itu sudah memang penting, tak perlu pakai surat-surat persetujuan. Tapi kalau sudah dibikin itu, berarti ada yang boleh, ada yang tidak divaksin, ada yang boleh divaksin, kan begitu. Macam mana Besiar? Ya, ya. Kalau ada Iya, pendapat. aku khawatir surat rekomendasi orang tua itu ya untuk politik cuci tangan aja. Artinya ada kesediaan, ada kerelaan, tidak akan menuntut kalau ada apa-apa dan sebagainya kan tidak mustahil. Semacam itu yang dipikirkan orang. Walaupun Makanya ketidakpastian Besiar tadi itu yang berapa kan? itu dia. Jadi kalau memang sudah harus dan memang tidak berbahaya, sudah terkendali, aman, tidak menimbulkan efek, ya lakukan saja tanpa ada embel-embel rekomendasi orang tua. Ya, itu tolong Besiar tulis itu tuh kan. Ini emak-emak dari ribut sama aku ini kan begitu. Sehingga akhirnya kan harus jawabannya kan kalau sekiranya demikian adanya. Makanya kita minta, tak perlu pakai rekomendasi bahwa pemerintah menjamin. Paling aku juga menyadari karena masih ada positif negatifnya, masih ada yang menerima menolak. Itu masih ada kontradiksi di situ. Jadi PDK Depdikbud itu melepas tangan, serahkan orang tua. Sama Nadiem juga kuliah, tapi tergantung orang tua. Sekolah tatap muka tergantung orang tua. Akhirnya kalau ada apa-apa yang disalahkan orang tua. Artinya itu jadi Pilatus juga, Pontius Pilatus di tangan aja kerjanya. Itu masalahnya. Ya, itulah ketidakpastian tadi kan begitu Besiar. Iya. Ya. Ketidakpastian itu kan mengakibatkan berapa persen itu yang menerima, sekian persen yang menolak, itu bisa mengakibatkan terjadinya penyebaran di antara yang menolak dengan yang menerima. Sama juga nggak ada hasilnya. Aku menangkapnya begini ya, kan kalau sudah memang demikian adanya pakai surat rekomendasi, mereka pun sendiri tidak pasti tentang vaksin tadi kan begitu. Iya itu masalahnya. Iya, kan begitu Besiar. Sekarang siapa yang bisa memastikan itu masalah kita. Yang siapa yang bisa memastikan dan siapa yang bisa dipercaya mengatakan bahwa itu pasti. Itu masalah kita. Iya. Berat juga karena aku lihat begini, karena memang dia ada satu figur yang sangat kuat karakternya, ya seperti Bung Karno tadi yang mengatakan jangan Malaysia so powerful gitu ya, sehingga orang kalau memang sudah diwajibkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bervaksin, ya itu turutin. Kalau ada resiko mengenai tuntutan dari orang tua, kenapa anak saya disuntik di mana, itu harus diabaikan.
Karena apapun pekerjaan di dunia ini risikonya tetap ada. Tidak Ya. ada pekerjaan tidak ada risiko. Nah, cuman biasa ya para dokter pun takut satu ya. Karena ini kan berdasarkan tadi dibilang Bang Santoso adalah lewat uji coba. Kemudian belum lagi ada yang orang bilang Bang Santoso mengalis istilahnya ada saving his ass. Mereka mau menyelamatkan pantatnya masing-masing supaya tetap duduk di kursi yang itu. Jadi jangan salah. Jadi saling menunggu. Kau yang ngomong. Dan buktinya memang ada juga juru penerang COVID yang pertama dulu itu. Ya, Hilang kemana dia sekarang tak tahu dah. Padahal bagus ya. Nah, kemana dia? Nah, Kamu kena COVID. Nah, mungkin dia tidak bisa menyelamatkan kedudukannya. Iya. Nah, karena dia dianggap salah ngomong lu. Ini kan di sifat yang negara kayak otoriter gini, 1000 kebaikan dengan 1 kejelekan hancur kau. Ya. Walaupun kita punya 1000 jasa, 1 yang kita itu hancur. Nah, itu ke arah perfect, ke arah sistem pemerintahan yang tidak boleh berbuat salah. Ini udah kayak Romawi zaman dulu ini. Ya, oke lah. Ya, kalau Romawi zaman dulu makanya banyak Pontius Pilatus. Itu dia. Oke. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung. Nah, Bang Santoso, ada sedikit saran terakhir tutup. Ya, saranku tadi lah bikin pusat edukasi COVID ini kalau belum ada bikin di Medan ya, kaitkan dengan new normal. Dan itu kalau gubernur nggak mau bicara selalu lebih bagus. Itu aja usul saya. Ya, jadi biarlah gubernur Sumut 1 yang bicara. Tenang, dia yang mengatakan begitu dan semua orang tunduk ya. Bagusnya itu karismatik kayaknya. Mestinya. Jadi tak usah lagi dia singgung mengenai jewer dan kumis ya. Iya. Oke. Ya. Oke, thank you ya. Bersinar Bang Halis, Bang Santoso Jaya. Ya. Thank you. Ini berguna sekali bagi kita. Kita jumpa pada lain kesempatan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santoso. Maju. What's become known as the Omicron variant was first detected in southern Africa back in November.